Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gian Mejiko dengan NIM 182211008 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kompresi video dasar menggunakan MPEG-4. Nah, eh, penjelasan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS II 3150 Sistem Multimedia. Langsung saja. Nah, di sini kompresi itu berarti bahwa memperkecil ukuran agar tidak terlalu besar, sehingga mempercepat proses pengunggahan atau pengunduhan. Jadi, kompresi video atau kompresi itu dibutuhkan agar ukuran dari sebuah file itu bisa diperkecil sehingga dapat menghemat tempat atau storage. Namun, ada alasan lain juga mengapa dibutuhkannya kompresi. Nah, next. Selanjutnya, di sini ada definisi kompresi video, dan alasan dibutuhkannya kompresi video. Untuk definisi video itu sendiri adalah sebuah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak, atau juga dapat diartikan menjadi kumpulan gambar statis yang bergerak. Nah, di sini kita tahu bahwa gambar-gambar yang statis, yang continue, atau gambar yang memiliki hubungan antar satu sama lain ketika dihubungkan dan digerakkan itu akan menjadi sebuah video. Nah, untuk kompresi video itu sendiri adalah proses untuk memperkecil atau mengurangi ukuran video dengan menggunakan teknik pengkodean untuk menghapus informasi yang berlebihan atau tidak penting sehingga dapat mempercepat proses pengunduhan dan pengunggahan. Nah, alasan dibutuhkannya kompresi video adalah yang pertama, permasalahan penyimpanan. Nah, karena permasalahan penyimpanan sehingga kita membutuhkan kompresi video. Nah, kompresi dapat memperkecil ukuran video sehingga kompresi dibutuhkan agar video dapat disimpan dalam berbagai device dengan penyimpanan yang beragam. Kita tahu bahwa device yang tersedia saat ini itu beragam sehingga kita membutuhkan kompresi agar dapat menyimpan video di berbagai device. Kemudian ada permasalahan transmisi. Dalam melakukan transmisi, jika ukuran video terlalu besar, akan memperbesar cost terlebih jika melakukan video streaming yang besar yang memerlukan bandwidth besar agar video menjadi real time. Nah, kita juga memperhatikan untuk permasalahan transmisi video itu dibutuhkan biaya yang lebih besar jika videonya berukuran besar, sehingga kita memerlukan kompresi. Selanjutnya ada teori kompresi video. Di sini ada dua. Yang pertama itu reduce spatial and spectral redundancy. Kemudian yang kedua ada reduce temporal redundancy. Nah, untuk reduce spatial and spectral redundancy ini, yang pertama spatial redundancy itu intensitas piksel di wilayah lokal yang sangat mirip. Kemudian ada spectral redundancy, itu informasi yang berlebihan atau tidak dibutuhkan dalam domain frekuensi. Kemudian ada redundancy, temporal redundancy. Di sini intensitas piksel di wilayah lokal yang memiliki hubungan antar frame-nya. Meskipun setiap frame berbeda, pixel by pixelnya, tetapi ada korelasi antar frame. Jadi, untuk reduce temporal redundancy ini sendiri itu memiliki keterkaitan dari pixel ke pixel berikutnya. Nah, di sini kita membahas tentang temporal redundancy. Nah, temporal redundancy ini seperti gambar yang terlihat bahwa terdapat 4 frame yang diberi nama dengan frame N plus 1, frame N plus 2, frame N plus 3. Nah, jika kita perhatikan dan kita telusuri, color values pada frame dan background itu tidak banyak berubah. Kemudian temporal correlation menghasilkan perbedaan frame yang memiliki informasi konten yang lebih minimal dibandingkan frame-nya itu sendiri yang menjadi efisien. Kompresi cukup dilakukan dengan mengkodekan informasi yang berubah secara frame to frame. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk frame N itu sendiri dilihat bahwa anak kecil berada pada bagian kiri. Nah, selanjutnya pada frame N plus 1, dia bergerak ke tengah, kemudian frame N plus 2, dia bergerak sedikit ke kanan, kemudian frame N plus 3 dia bergerak ke bagian kanan. Nah, untuk temporal redundancy itu sendiri, pada background-nya itu bersifat statis kan ya, kalau kita lihat, sehingga color values pada frame dan background-nya itu tidak banyak berubah. Namun,
di sini kita untuk temporal redundancy itu sendiri, jika kita kurangkan frame n plus 1 dengan frame n, itu akan menghasilkan seberapa banyak sih perubahan yang diperoleh ketika kedua frame itu dikurangi, sehingga kita mendapatkan perbedaan atau data-data perubahannya. Kemudian di sini ada juga temporal redundancy, seperti yang dibilang tadi, bahwa jika di sini terdapat dua contoh, kalau misalkan di bagian atas itu ada frame n dan frame n plus 1, untuk frame n plus 1 itu sendiri, terlihat bahwa anak gadis atau anak kecil ini tidak banyak bergerak, sehingga jika dikurangkan dengan frame n, itu diperoleh bahwa perbedaannya cukup kecil, sehingga mungkin saja apabila frame n plus 1 dan frame n tidak ada perubahan, maka perbedaannya itu akan menghasilkan gambar putih karena tidak ada perbedaan. Sementara untuk frame n plus 1 dan frame n, ini kita lihat sangat signifikan sehingga terlihat pada gambar frame n plus 1 dikurang frame n ini. Seperti itu. Lalu ada temporal redundancy dalam persamaan matematikanya. Nah, di sini kita misalkan ada frame n dan juga ada frame n plus 1. Dan di sini juga ada sebuah pixel yang diberi nama dengan cn, x aksen, y aksen. Kemudian di sini ada motion vector. Nah, motion vectornya ini dari yang panah ini. Kemudian di sini juga ada pixel cn plus 1, xy, dan juga ada collocated pixel cn, x, y gitu. Nah, frame-nya itu berubah, frame-nya tetap sama, cuman contain yang ada di situ tuh berubah. Di sini kita lihat bahwa nilai suatu pixel dapat berubah setiap frame. Seperti itu. Nilai suatu pixel dapat berubah di setiap frame. Nah, misalkan di sini awalnya nilainya ini, kemudian dia berpindah ke sini. Di dalam frame yang sama itu bisa saja nilai pixelnya berubah. Nah, itu ditulis dengan cnxy. Kemudian pixel yang memiliki posisi sama pada frame berikutnya disebut dengan collocated pixel atau cn plus 1 xy. Di sini yang ini, pixel cn plus 1 xy, yaitu pixel yang memiliki posisi yang sama pada frame berikutnya. Dia memiliki pixel yang sama, ini pixelnya sama. Ketika di sini dia diberi nama collocated pixel. Nah, seperti itu. Kemudian nilai dari cn plus 1 xy itu mungkin tidak sama dengan cn xy, tetapi sama dengan cn x aksen y aksen untuk beberapa cn x aksen y aksen. Itu dapat ditulis dengan persamaan seperti ini, yaitu cn plus 1 xy, cn x aksen y aksen, cn x min dx y min dy. Menunjukkan pergerakan pixel vektor adalah motion vector. Setelah ditambahkan error, kita dapat memperlihatkan atau memperoleh persamaan seperti ini. Nah, dengan mengetahui motion vector, kita dapat memprediksi nilai dari cn plus 1 xy atau yang disebut dengan collocated pixel. Nah, di sini ada terdapat beberapa kemungkinan hubungan antara cn xy dan juga cn plus 1 xy. Nah, jika cn xy sama dengan cn plus 1 xy, itu warna pixelnya tidak berubah. Nah, jika warna pixel berubah akibat objek bergerak, itu berarti cn xy tidak sama dengan cn plus 1 xy. Atau nilai pixel itu berbeda. Nilai suatu pixel dapat berubah setiap frame. Nah, di sini kita tahu misalkan cn xy itu sama dengan cn plus 1 xy, itu warna pixelnya tidak berubah. Nah, kalau misalkan dia tidak sama, maka warna pixelnya itu akan berubah akibat objek bergerak. Nah, color pixelnya sama, mungkin objeknya berpindah, itu persamaannya adalah cn plus 1 xy sama dengan cn aksen y aksen sama dengan cn x min dx y min dy, dengan dx dy merupakan motion vector. Karena gangguan saat kuantisasi dan error saat prediksi dapat juga dianotasikan dengan cn plus 1 xy, cn x aksen y aksen, cn x min dx y min dy ditambah dengan x y. Kemudian di sini ada block based frame prediction. Di sini kita tahu bahwa ada frame atau pergerakan atau video
atau gambar yang bergerak, di sini ada frame N dan juga frame N+1. Nah, untuk frame N+1 itu sendiri, kita lihat bahwa di sini untuk membuat block based frame prediction-nya itu dipecah menjadi macro block prediction atau dari N+1 dari region di dalam frame N. Nah, nanti itu dikonstruksi sehingga dia menjadi macro block dan nantinya frame N+1 itu direkonstruksi oleh prediksi macro block. Nah, di sini ada terdapat keterangan bahwa frame saat ini yang akan dikompresi disebut target frame. Target frame diprediksi berdasarkan frame sebelumnya, disebut reference frame. Yang ketiga, itu target frame dibagi menjadi beberapa blok yang disebut macro block. Yang keempat, itu setiap macro block diprediksi dari daerah yang paling mirip di reference frame. Selanjutnya ada video compression process. Untuk video compression process itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan motion vector terbaik untuk setiap macro block. Kedua itu membuat predicted frame dengan mengcopy setiap macro block dari reference frame menggunakan motion vector yang telah dihitung. Yaitu motion vector bekerja dengan melakukan pencarian macro block di area tertentu di sekitar posisi yang dialokasi atau kolokasi dalam reference frame. Pencarian ditentukan oleh parameter yang dikenal sebagai parameter pencarian K. Kemudian kita lanjut menghitung error dengan mengurangi nilai pixel predicted frame dengan reference frame dan mengkompres error menggunakan JPEG, pipeline, dan motion vector menggunakan entropy coding. Nah, di sini ada penjelasan tentang motion compensation. Motion compensation adalah teknik yang digunakan untuk mereduksi bit yang dikirim. Idenya adalah dengan menganggap sebuah blok pixel 8x8 bergerak dari waktu ke waktu sehingga informasi yang dikirim tidak perlu informasi atau isi atau value dari pixel 8x8 tapi cukup perubahan koordinatnya saja. Pada gambar yang kita lihat di samping ini terlihat bahwa iframe adalah latar belakang yang ini, latar belakang. Kemudian gambar p-frame adalah gambar akhir dari sebuah mobil yang melaju dengan gambar yang melaju, yaitu ini, yang gambar ke-7. Kemudian gambar B-frame adalah gambar di antara I dan P. Terlihat bahwa B-frame bisa didapat dengan memundurkan gambar mobil yang ada di P-frame. Yaitu P-frame jika dimundurkan gambar mobilnya, maka kita akan memperoleh B-frame ini. Lanjut. Nah, untuk motion compensation kita dapat melihat lebih detailnya itu misalkan ini dijadikan macro block, ini ada iframe, kemudian ada p-frame. P-frame adalah gambar mobil, kemudian ada iframe adalah gambar latar belakang. Di sini kita mencari b-frame dengan melakukan pemetaan iframe dan juga p-frame. Nah, dengan demikian tiap blok pixel 8x8 di p-frame bisa dibuatkan vektor perubahannya, sehingga praktis p-frame hanya berisi koordinat perubahan dari blok pixel 8x8 tersebut. Nah, cara seperti ini memberikan kompresi yang tinggi. Kemudian ada open loop compensation. Di sini kita lihat bahwa motion compensation didapat dengan memprediksi target frame dari reference frame melalui macro blocks. Hasil dari motion compensation adalah predicted frame dan motion vector. Encoder mengkompres motion vector menggunakan lossless algorithm, sedangkan error image menggunakan lossy algorithm seperti JPEG pipeline. Decoder mengkonstruksi frame N+1 dengan mengisi macro block dengan regions dari frame N menggunakan motion vectors yang sudah didecode. Kemudian ditambahkan error image untuk mendapatkan rekonstruksi final frame N+1. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dari frame N+1 atau predicted frame N+1 itu kita melihat bahwa atau mencari difference image, yaitu gambar ini sedikit tidak terlihat karena perbedaannya yang tidak signifikan sehingga itu menghasilkan perbedaan yang sedikit. Nah, di sini dimulai dari frame N, kemudian di motion compensation, dan kemudian kita akan memprediksi frame N+1-nya, kemudian motion vector itu di encoding, kemudian di encode motion vectors. Di sini dikompres menggunakan JPEG atau DCT quantization and entropy coding sehingga didapatkan encoded image. Kemudian dari encoded image kita ingin mendecoder. Nah, di sini kita melihat bahwa
encoded image ini kita dekompres menggunakan JPEG, entropy coding, dequantization, dan ICDT. Kemudian encoded motion vectors ini juga kita decoding. Kemudian frame reconstruction using motion vectors. Di sini frame M-nya itu akan kita kita peroleh atau kita satukan sehingga nanti akan diperoleh frame N plus satunya. Kemudian di sini ada open loop motion compensation, masih open loop. Mohon maaf, sepertinya saya salah menulis. Di sini ada open loop motion compensation. Ini adalah closed loop motion compensation. Di sini kita melihat bahwa closed loop motion compensation itu dimulai dari kita mendecode frame N ini. Nah, di sini ada motion compensation. Nah, terus frame N plus 1 diprediksi dari kita mendecode frame N yang ini. Nah, untuk proses decodingnya itu dibutuhkan dequantization and inverse DCT. Nah, selanjutnya nanti akan diperoleh motion vector encoding sehingga encoded motion vectors diperoleh. Nah, di sini juga kita mencari perbedaan image dari frame N plus 1 dengan frame N, yaitu dengan cara dikurangkan. Kemudian nanti akan dikompres menggunakan JPEG, yaitu ada DCT, quantization, entropy coding. Kemudian akan dihasilkan encoded image. Nah, encoder memprediksi frame N plus 1 bukan dari input reference frame N, tetapi dari frame N yang sudah dikuantisasi dan didecode. Encoder pada closed loop juga melakukan decoder untuk mendecode dan mengkonstruksi reference frame untuk digunakan pada motion compensation. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan antara open loop motion compensation dan closed loop motion compensation. Untuk open loop motion compensation itu proses pengkodean tidak bergantung pada umpan balik atau informasi dari decoder atau hasil keluaran. Proses ini beroperasi tanpa mempertimbangkan hasil kompresi sebenarnya. Lebih sederhana di mana pengkode melakukan kompresi video berdasarkan hanya pada data masukan, lebih cepat karena tidak melibatkan analisis keluaran, efisiensi kompresi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode closed loop karena tidak menyesuaikan dengan karakteristik dari konten video yang dikompresi. Kemudian ada closed loop motion compensation, yaitu mencakup mekanisme umpan balik antara pengkode dan decoder, yaitu melibatkan analisis keluaran dari proses kompresi dan menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan parameter pengkodean guna untuk meningkatkan efisiensi kompresi dan kualitas keluaran yang lebih baik. Kompresi closed loop seringkali mencapai rasio kompresi yang lebih tinggi dan kualitas visual yang lebih baik. Namun, metode ini mungkin lebih intensif secara komputasi karena melibatkan analisis umpan balik. Nah, di sini ada jenis frame. Nah, itu ada interframe atau E-frame, kemudian ada P-frame, kemudian ada B-frame. P-frame adalah predicted frame, dan E-frame tadi adalah key frame. Yang B-frame ini adalah pokoknya itu dia dua arah gitu. Nah, di sini juga ada E-frame dan P-frame. Untuk E-frame, P-frame selalu melakukan prediksi dari frame sebelumnya, baik dari E-frame atau P-frame. E-frame ini menggunakan spatial redundancy, sementara P-frame dan juga B-frame itu menggunakan temporal redundancy. Perlu diketahui juga bahwa E-frame ini tidak bergantung pada siapapun sehingga dia akan disimpan secara keseluruhan, sementara untuk predicted atau B-frame tadi itu dapat dihasilkan dengan cara memprediksi. Kemudian jenis frame ini ada E-frame, itu intraframe, gambar yang tidak memiliki referensi terhadap frame sebelumnya atau berikutnya. Nah, kompresi dilakukan hanya pada spatial redundancy, yaitu E-frame ini menggunakan spatial redundancy. Kemudian membutuhkan lebih banyak bit untuk kompresi. Frame ini memerlukan lebih banyak bit untuk kompresi dibandingkan dengan frame yang diprediksi lainnya. Frame di encoding menggunakan pipa JPEG standar di mana frame dibagi menjadi blok 8x8 dengan setiap blok diubah menggunakan DCT diikuti oleh encoding di PCM dari koefisien DC dan encoding zigzag run length dari koefisien AC seperti itu. Kemudian di sini
ada jenis frame dari p-frame, yaitu predictive frame, yang merupakan gambar hasil prediksi dari frame sebelumnya. Nah, frame sebelumnya dapat berupa e-frame atau p-frame, seperti gambar mobil yang sudah saya jelaskan pada motion compensation sebelumnya. Nah, frame P ini di encoding secara prediktif atau predicted dengan memanfaatkan redundansi temporal dengan membandingkan dengan frame sebelumnya secara langsung, yang dikenal sebagai frame referensi, yaitu pada proses yang kita lihat tadi bahwa frame n+1 dikurang frame n karena dia menggunakan temporal redundansi. Nah, pemrograman frame P mirip dengan proses yang dijelaskan dalam bagian 1, di mana frame diprediksi dari frame referensi sebelumnya pada basis blok makro demi blok makro dengan mencari vektor gerak terbaik. Nah, vektor gerak digunakan untuk membuat frame yang diprediksi. Sebuah frame I perlu disisipkan di tempat di mana frame P tidak dapat memberikan kompresi yang signifikan. Ini terjadi selama transisi adegan atau perubahan adegan, di mana gambar kesalahan tertinggi atau tinggi tidak masuk akal untuk melakukan perhitungan frame P hanya untuk menemukan kesalahan tinggi yang memaksa frame I kemudian mengkompensasi frame P yang tidak perlu pada perubahan adegan dapat dihindari jika perubahan adegan dapat dideteksi secara efisien sebelum memulai perhitungan frame P. Nah, jadi frame P itu menggunakan temporal redundansi dengan cara dia akan memanfaatkan atau di-encoding secara prediktif dan dibandingkan dengan frame sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang B-frame atau bidirectional frame atau frame dua arah menggunakan dua reference frame, yaitu frame sebelumnya dan frame sesudahnya. Reference frame dapat berupa E-frame atau P-frame karena E-frame tidak tidak bergantung pada frame manapun. Kemudian untuk P-frame itu menyimpan frame akhir yang dihasilkan dari video dari frame tersebut. Nah, di sini kita melihat bahwa ada gambar untuk di frame itu sendiri, itu ada forward dependency dan ada backward dependency. Di sini kita melihat bahwa B-frame itu dapat dihasilkan dari predicted E-frame dan P-frame. Nah, pemrograman pada frame B ini lebih kompleks dibandingkan dengan frame I atau P dengan pengkode harus membuat lebih banyak keputusan untuk menghitung makroblok yang cocok. Pengkode perlu mencari vektor gerak terbaik dalam frame referensi masa lalu dan juga untuk maksudnya sebelumnya, dan juga untuk vektor gerak terbaik atau motion vektornya itu yang terbaik dalam frame referensi di frame selanjutnya. Nah, dua vektor gerak dihitung untuk setiap makroblok. Pada akhirnya, makroblok di-encoding dalam salah satu dari tiga metode berikut, yaitu yang pertama, diprediksi mundur hanya menggunakan frame sebelumnya, diprediksi maju hanya menggunakan frame selanjutnya, dan diinterpolasi menggunakan keduanya dengan merata-ratakan dua blok yang diprediksi. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang B-frame. Nah, kita melihat bahwa di sini B-frame sebagai contoh kita misalkan ada 3 frame, yaitu frame N+1, dan frame N+2 yang ditunjukkan pada gambar yang ini, atau diberi nama dengan gambar 813. Kamera yang menyorot garis kecil ini bergerak dari kiri ke kanan mencoba mengikuti objek latar. Frame target tengah N, kemudian dia pertama itu diprediksi sebagai frame B menggunakan frame referensi N dan N. Kita juga dapat melihat bahwa makroblok di frame ini selalu di sebelah kiri, yang lebih baik diprediksi oleh frame referensi masa lalu atau sebelumnya. Makroblok di sebelah kanan bagaimanapun lebih baik diprediksi menggunakan frame referensi setelahnya. Di sini kita melihat bahwa ada frame N+1, dan frame N+2. Nah, untuk melakukan atau mendapatkan jenis B-frame ini, kita dapat memprediksinya dengan frame sebelum dan frame sesudahnya. Di sini kita pecah dia menjadi makroblok. Kemudian di sini B-frame itu akan diprediksi sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini kita dapat melihatnya.
kita dapat merekonstruksi frame N+1 dengan menggunakan makro blok prediksi, dan juga kita mendapatkan perbedaan dari frame dengan mengurangi frame N+1 dengan frame sebelumnya, atau frame N+2 dikurang dengan frame sebelumnya. Nah, frame B yang diprediksi akan dihasilkan cukup mirip dengan frame target yang sebenarnya. Dia akan menghasilkan gambar perbedaan dengan entropi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang diperoleh selama perhitungan frame P, yang pada akhirnya menghasilkan efisiensi pemrograman yang lebih baik. Namun ada biaya yang terkait dengan penggunaannya dalam hal kompleksitas di pengode serta penyusunan ulang frame dan penundaan selama transmisi. Selanjutnya di sini kita melihat bahwa MPEG-4 ini akan mendukung low bandwidth dan high bandwidth. Maksudnya jika video kita besar, maka dia akan membutuhkan high bandwidth, sehingga kompresi video standar ini dibutuhkan untuk mengkompres video kita yang memiliki high bandwidth, sehingga pada penjelasan alasan mengapa dibutuhkannya kompresi tadi, jadi videonya akan menekan cost yang besar sehingga videonya tetap bisa real time. Dan untuk low bandwidth, misalkan videonya itu kecil dan kita ingin mentransmisikan videonya, maka bandwidth-nya itu akan menjadi kecil juga. Itu juga dapat dikompres menggunakan MPEG-4. Kemudian dia mendukung video progresif dan interlace. Kemudian hasil kompresi lebih baik dibandingkan MPEG-2. Hasil dapat juga memiliki lebih dari satu video object plan atau FOB, kemudian format multimedia yang sangat lengkap, kemudian ukuran makro block, variable size, kemudian mendukung multiple reference dalam frame prediction, atau dikenal juga sebagai format H264 atau MPEG-4 AVC. Ini versi lanjutan. Kemudian ada standar kompresi video yang paling banyak digunakan di YouTube, karena ini yang sangat bagus karena mendukung low bandwidth dan high bandwidth. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi-materi yang ada pada slide-slide sebelumnya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusef, kepada Bu Atina, dan kepada dosen-dosen lainnya yang mengampu mata kuliah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan berasal dari manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.